Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di kelas Ibu Anita. Ini video pembelajaran untuk kelas 7 kurikulum Merdeka. Kali ini kita masih ada di bab 2, yaitu tentang zat dan perubahannya. Ada 4 subbab yang akan kalian pelajari di bab 2 ini. Subbab pertama tentang wujud zat dan model partikel sudah kita bahas di video sebelumnya. Sekarang kita masuk ke subbab kedua, yaitu perubahan wujud zat. Simak videonya sampai selesai ya. Rasa-rasanya materi ini akan sangat mudah untuk kalian, karena di SD kalian sudah pasti pernah mempelajarinya. Baik, seperti yang sudah kalian pelajari sebelumnya, zat itu ada 3, ada zat padat, zat cair, dan zat gas. Yang pertama, kita akan bahas perubahan wujud dari zat padat menjadi cair. Apa kira-kira namanya? Betul sekali, perubahan wujud dari padat menjadi cair itu namanya mencair atau meleleh. Contohnya seperti es krim ini, kalau tidak segera dimakan, lama-kelamaan dia akan mencair. Begitu pula dengan es batu. Jika es batu ini dipanaskan atau terlalu lama dibiarkan dalam suhu ruang, maka lama-kelamaan es yang awalnya padat ini akan berubah menjadi cair. Mengapa demikian? Karena dengan adanya pemanasan, itu akan membuat partikel-partikel dari es itu bergerak atau bergetar lebih cepat, sehingga terbentuk sedikit ruang antar partikel. Kalau kalian panaskan terus-menerus, lama-kelamaan, kekuatan dari ikatan partikelnya itu akan berkurang, sehingga terbentuklah zat cair. Sebaliknya, apa yang akan terjadi kalau kalian simpan air di dalam kulkas? Nah, air itu nanti akan berubah wujud dari yang awalnya berupa zat cair berubah menjadi padat. Peristiwa ini disebut dengan membeku. Paham ya? Baik, lanjut ya. Pernah tidak kalian memanaskan air atau memasak air? Pasti pernah, bukan? Nah, pernah tidak kalian memperhatikan kalau air itu sudah mendidih, maka akan terbentuk apa? Iya, gelembung-gelembung air. Nah, gelembung-gelembung air itu nanti akan naik ke permukaan dan dilepaskan ke udara dalam bentuk uap air. Perubahan wujud dari zat cair menuju zat ini disebut dengan menguap. Contoh lain adalah ketika kalian menjemur pakaian basah. Lama-kelamaan, pakaian yang kalian jemur itu akan kering. Karena apa? Karena air yang ada di pakaian itu akan menguap. Sebaliknya, jika zat gas berubah menjadi zat cair, itu disebut dengan mengembun. Lanjut ya. Kemudian, zat padat berubah menjadi gas. Apa namanya perubahan zat padat menjadi gas? Ya, betul, menyublim. Contohnya pada kapur barus. Kapur barus yang kalian biarkan terbuka, lama-kelamaan akan habis, karena padatannya akan berubah menjadi gas. Proses ini disebut proses menyublim. Sebaliknya, jika zat gas berubah menjadi zat padat, ini disebut dengan mengkristal. Contoh, pada knalpot kendaraan bermotor. Nah, gas yang keluar dari knalpot itu lama-kelamaan akan mengendap, membentuk kerak-kerak hitam yang ada dalam knalpot. Bagaimana? Bisa dipahami? Baik, selanjutnya kalian akan mengenal apa itu titik leleh, titik didih, dan juga titik beku. Titik leleh itu merupakan suhu pada saat suatu padatan berubah menjadi cairan. Coba kalian perhatikan grafik ini. Yang sumbu X itu waktu, sedangkan sumbu Y-nya suhu. Suhunya dimulai dari minus 40 sampai 140 ya di situ. Kemudian lihat garis merahnya. Garis merah startnya dari minus 20. Dari minus 20 itu bentuknya masih berupa es batu. Kemudian suhunya naik ke 0 derajat Celcius, di situ es batu mulai meleleh. Padatnya, zat padatnya mulai berubah menjadi cair. Nah, di 0 derajat Celcius itulah yang disebut dengan titik leleh. Sebaliknya, suhu pada saat cairan atau zat cair berubah menjadi padatan atau zat padat, ini dinamakan titik beku. Jadi, titik leleh dan titik beku itu sama. Titik leleh dan titik beku air adalah 0 derajat Celcius. Kemudian titik didih. Titik didih ini suhu ketika cairan mengalami proses mendidih atau dilepaskan ke udara dalam bentuk gas.
Misalnya, titik didih air adalah 100 derajat Celcius. Artinya, pada suhu pemanasan itu, cairan mulai berubah menjadi gas. Dan suhu akan berubah sampai semua cairan sudah menguap. Perlu kalian ketahui, tidak semua materi memiliki titik didih atau titik leleh yang sama dengan air. Setiap materi atau zat memiliki titik didih dan titik leleh masing-masing. Nah, supaya lebih jelas kalian bisa cek tabel ini. Di sini ada tabel titik leleh dan titik didih beberapa materi pada tekanan normal. Jadi titik leleh air itu 0, berbeda dengan lilin. Lilin titik lelehnya 60 derajat Celcius, berbeda juga dengan garam, berbeda juga dengan besi, dan seterusnya. Bagaimana? Mudah dipahami bukan? Kalau sudah selesai, untuk menguji tingkat pemahaman kalian, coba kalian kerjakan beberapa soal ini. Kalau sudah selesai, video ini sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.